Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fa'allaba baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Al-hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari yang pertama dan utama pada kesempatan siang ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah kali ini tak lupa hati berwasiat khusus untuk pribadi dan umumnya para jamaah sekalian, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Dan harapan mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang selamat, yang berbahagia fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 di antara kebahagiaan manusia. Yang pertama, antakuna jaujatuhu salihatan, dia memiliki istri yang salihah. Wa auladu abraran, dia memiliki anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Yang ketiga, wa khulatul salihin, teman bergaulnya, teman ngumpulnya adalah orang-orang yang saleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi, mata pencahariannya, rizkinya ada di dalam negeri sendiri. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di antara sekian kebahagiaan kita sebagai manusia adalah memiliki istri salihah. Apa ciri istri salihah? Istri yang sangat didambakan oleh semua laki-laki, istri yang didambakan oleh para suami. Bahkan para istri pun menginginkan agar dirinya menjadi wanita salihah. Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34, bismillahirrahmanirrahim. Fasalihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Maka wanita yang saleh itu ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah memelihara istri-istri yang salehah. Jadi yang pertama adalah istri yang senantiasa taat kepada Allah dan berbakti kepada suaminya, baik suami di rumah ataupun suaminya tidak ada di rumah. Yang kedua, ciri istri solehah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya,
Ala akhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u al-mar'atu salihah idza nadhara ilaiha saratha wa idza amaraha ata'adha wa idza ghaba anha hafizatha. Maukah, kata Rasulullah, aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baiknya perbendaharaan bagi seorang laki-laki, yaitu istri salihah. Yaitu yang pertama, yang apabila dipandang ia akan menyenangkan suaminya. Yang kedua, apabila dia perintah akan mentaati perintah suaminya. Yang ketiga, dan bila ia pergi, si istri akan menjaga dirinya dan juga menjaga harta dan keluarganya. Mari sama-sama hari ini kita menghisab diri kita. Apakah istri kita sudah termasuk salihah? Pandang wajahnya, kalau dia menyenangkan, ini tanda adalah istri kita istri salihah. Jangan sampai istri yang kita dambakan hari ini dengan banyaknya media sosial, dia pajang wajahnya di status HP-nya, seringkali di profilnya, bahkan di situ begitu banyak mata-mata yang memandang. Cukuplah kita sebagai suaminya yang memandang wajahnya ketika kita pandang sangat menyenangkan. Yang kedua, istri solehah adalah senantiasa taat kepada perintah suaminya, selama perintah itu adalah tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain menggambarkan istri solihah adalah sebaik-baiknya perhiasan. Rasul bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi wanita yang saleh itu kesimpulan adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang berbakti kepada suaminya, wanita yang menjaga, memelihara kehormatan dirinya dan juga menjaga kehormatan keluarganya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunci di antara kebahagiaan yang banyak diinginkan oleh manusia adalah wa auladu abraron. Dia punya anak-anak yang baik-baik. Dia punya anak-anak yang saleh dan salihah. Tapi hari ini begitu berat kita mendidik mereka, karena dengan perkembangan zaman tentunya kita perlu banyak kesabaran dalam mendidik agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita bersungguh-sungguh menginginkan agar keluarga kita, anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, melebihi keinginan kita untuk punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus. Karena apa? Karena anak yang saleh itu adalah investasi masa depan kita. Karena anak saleh adalah lentera, penerang walau jasad kita sudah terkubur tanah. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntabu bi aw waladun salih wa ula." Apabila mati anak manusia, putuslah semua perkaranya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang kita amalkan, yang ketiga doa anak-anak yang saleh. Yang kedua, kita apabila menginginkan anak kita anak yang saleh, solehkan diri kita. Beri teladan kepada mereka bahwa kita adalah ayah yang membanggakan, bukan cuma urusan dunia, tapi membanggakan urusan akhirat. Di antara sekian ciri kita adalah bapak yang saleh, suami yang saleh. Salah satunya adalah ajak anak kita, contohkan anak kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu diantara ciri orang tua yang saleh, agar anak kita bisa mencontoh kita. Jadi yang kedua, solehkan diri kita. Yang ketiga, jangan pernah bosan-bosan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah, bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim mendidik putra-putranya. Apa doanya? Mungkin sering kita baca,
Rabbi habli minas salihin. Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Doa yang kedua yang sering kita baca, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Quran surah Ibrahim ayat 40. Yang keempat, kalau kita menginginkan anak yang soleh adalah kita konsisten mencari rizki untuk anak-anak kita, hanya harta yang halal yang kita berikan kepada anak-anak kita. Karena Rasulullah memberikan ancaman apabila anak kita diberi suapan, anak kita diberi makan dari harta-harta yang tidak halal, la yadkhulul jannah lahmun nabatu minas suhti annaru aulabi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang kedua, Nabi pun mengingatkan kepada kita agar kita hati-hati dalam mencari harta, hati-hati dalam mencari rizki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, yakni 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia satu zaman, seseorang tidak lagi peduli yang ia kumpulkan apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan hari ini yang kita berikan kepada anak kita cukuplah harta yang halal, harta yang baik halalan thayyiban, sehingga harapan kita untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khulatus salihin. Kita punya teman bergaul, orang-orang yang saleh, orang-orang yang sering berkumpul di majlis-majlis zikir, berkumpul di majlis-majlis ilmu, orang-orang yang senantiasa mengajak kebaikan kepada kita. Yang keempat, wa ayyakuna rizqu fi baladi. Mata pencahariannya, rizkinya ada di dalam negeri sendiri. Jamaah di mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu semua hari ini ada pada kita. Kita hadirkan istri yang salehah, keturunan kita yang saleh dan salihah, teman-teman kita orang-orang yang saleh, dan rizki kita, mata pencaharian kita ada di dalam negeri sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua dan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya sekali lagi keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك أرحم الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونزنا من القوم الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة أستغفر الله الله أكبر الله